atau tujuan dari para peserta mengikuti acara Expo Pengusaha Muslim ini. Telah hadir bersama saya salah satu orang yang mungkin sangat berjasa dalam rangka bisa masuk menjadi peserta Expo Pengusaha Muslim ini, Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Dani Kusumawar Dani. Pak Dani ya. Ya. Baik, mewakili dari mana Pak kalau boleh Dari Majelis Taklim Telkomsel. tahu? Lokasinya di gedung Di Gedung Wisma Mulia lantai 8. Gatot Subroto ya. Gatot Subroto Kapling 42 Baik, Jakarta. saya berikan waktu Bapak mungkin kurang lebih 5 menit bisa ada sesi penyampaian dan sesi tanya jawab dan ada yang mau disampaikan. Oke, baik. Menyampaikan kegiatannya dan alamat kontak dan seterusnya. Silakan, Ya. kami persilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Pak Abdullah Khair yang telah memberi kesempatan pada kami untuk dapat bergabung bersama dengan Expo Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2013 ini. Saya mewakili teman-teman dari Majelis Taklim Telkomsel karena ketua keputriannya tidak dapat hadir karena mengingat hanya memberikan karena ada saudaranya meninggal. Pada kali ini akan saya sampaikan amanah yang telah beliau titipkan kepada kami. Di antaranya bahwasanya Majelis Taklim Telkomsel ini telah berdiri dari tahun 2005. 2005 waktu itu juga diadakan munasnya pertama kali di Museum Listrik Taman Mini Indonesia Indah. Nah, jadi ini kurang lebih akan beberapa tahun, hampir seminggu lah ya, atau 8 tahun. Seiring dengan perkembangan waktu, alhamdulillah telah banyak program-program yang dikerjakan. Di antaranya dulu kita merintis UPZ. UPZ itu unit pengumpul zakat. Dari yang mungkin hanya sekian ribu karyawan, alhamdulillah seiring waktu terus meningkat orang yang mau berzakat payroll melalui UPZ Majelis Taklim Telkomsel. Kemudian penyaluran dana zakat ini kita salurkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga amil zakat, di antara rumah zakat, Darut Tauhid, kemudian portal infak dan sebagainya. Karena dalam zakat itu kita ada program pendidikan kerjasama dengan Les Amil Zakat, Basnas dan sebagainya untuk beasiswa, terutama untuk TK. Kalau TK sekali dapat, misalnya 1.500.000 sampai 1.800.000. Kalau SD antara 200, kemudian SMP 250 dan SMA 400. Dengan melalui pembinaan-pembinaan tentunya yang diawasi atau diperketat oleh rumah zakat. Untuk program kesehatan kita kerjasama dengan portal infak. Di sana ada ambulan EPV, luxury, ambulan, dan juga ada armada siaga. Armada siaga ini untuk armada duka juga ada. Artinya kalau yang untuk yang sakit itu bisa antar jemput antara rumah ke rumah sakit, kerjasama dengan Rumah Sakit Cipto dan Rumah Sakit Fatmawati dan yang lainnya, termasuk Halim. Kemudian untuk yang armada duka, apabila ada yang meninggal dunia, itu bisa kontak langsung ke di armada portal infak. Armada ini memang berkembang, kemungkinan nanti sedang digarap juga ada kapal puskesmas keliling untuk daerah Makassar. Jadi untuk pelayanan kesehatan, itu untuk zakat. Kemudian yang kedua adalah lembaga dakwah. Dakwah ini yang diketuai oleh Pak Dedi Ahmadi. Kalau PZ diketuai oleh Muhammad Ridwan. Pak Dedi Ahmadi ini merintis dakwahnya terutama untuk kajian Kamis. Setiap Kamis kita ada kajian rutin, diantaranya kita mengambil Ustadz Agus tadi. Khusus karyawan atau? Khusus untuk karyawan Telkomsel dan boleh untuk umum. Nah, karena untuk Jumatan sendiri, kita yang tadinya di lantai 52 kemudian pindah ke City Plaza, itu jumlahnya hampir antara 700 sampai 1000 orang. Dan penggalangan dananya luar biasa. Kurang lebih saat ini per minggunya untuk kotak amal itu antara 15 sampai 18 juta. Kemudian dari kotak amal itu kita gunakan untuk program wakaf Al-Quran. Nah, kita mulai dari tahun 2007 yang semula 2007 itu mungkin hanya kotak amalnya 2000 antara 3 juta lebih. Alhamdulillah sekarang sudah sampai mencapai angka yang sedemikian fantastis. Dan telah menyalurkan kurang lebih 16.000 Al-Quran.
16.000 Al-Quran dari ujung Sabang sampai Merauke. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah ya. Yang terakhir kita juga insya Allah akan membagikan wakaf Al-Quran. Ada 100 wakaf Al-Quran di sini yang ada indeksnya. Kemudian ada asbabun nuzul dan juga ada selingan hadis-hadisnya untuk motivasi. Kemudian yang berikutnya adalah di program dakwah ada IFGD. IFGD itu Islamic Focus Group Discussion. Jadi apabila orang yang karyawan menengah mungkin ke kajian Kamis, tapi IFGD kalau bagian manajer mungkin dia malu untuk ngaji gitu ya. Ada kita menghadirkan ustadz untuk program IFGD. Kemudian selain itu kita ada acara mabit, minimal per 2 bulan sekali ada mabit. Kemudian ada juga kita menggarap infak musola. Infak musola itu jadi setiap lantai ada musola, setiap lantai kurang lebih ada 18 musola. Setiap minggu kita kolek kurang lebih itu nominalnya 2 jutaan. Kita untuk beli karpet, ya, besar sekali. kemudian untuk sajadah, mukena, pewangi dan sebagainya. Sehingga musolanya terlawat indah, enak lah. Kemudian untuk program keputrian, karena Majelis Talim Telkomsel ini ada program keputrian yang diketuai oleh Ibu Hayati. Salam dari Ibu Hayati karena tidak dapat hadir. Itu Bu Hayati ada program Umroh Peduli. Jadi untuk karyawan OB, office boy, kemudian driver atau security, atau catering, kalau catering misalnya, itu direkrut, kemudian dites, yang lulus dapat berangkat umroh. Alhamdulillah udah berangkat umroh. Masya Allah. Udah memberangkatkan baru 2 umroh dari targetnya, insya Allah akan 7. Kemudian di program keputrian ini ada Gerobak Berkah. Gerobak Berkah ini kerjasama dengan Salimah. Salimah, jadi dia tuh produk dari ikan tuna, dibikin bakso dan sebagainya. Insya Allah dapat dikunjungi di galeri kami di ruang VIP nomor 3. Kemudian ada Fatherin Skill, jadi semacam untuk bapak-bapak kalau mau ini untuk menambah wawasan membina keluarga, ada Fatherin Skill. Itu waktu itu kita ngadain di Cibubur dengan cara camping ya dengan tenda lah beserta istri dan anaknya. Kemudian ada Galeri MTT. Galeri MTT ini adalah suatu fasilitas dari Keputrian MTT untuk bagi karyawan atau karyawan yang ada di Telkomsel gitu ya, untuk merintis perdagangan. Artinya siapa yang mau nitip ini dapat titip, nanti ada selisihnya, dapat keuntungan, bisa berbagi lah. Betul. Kemudian ada program Aisyah. Aisyah itu ya tadi untuk makmurkan musola, ayo kita pergi ke musola. Artinya untuk senantiasa agar giat beramal infak. Masya Allah. Baik, untuk sementara itu aja, mengingat waktunya udah hampir 5 menit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di web kami yaitu mtt.or.id. Bisa diulang Pak? Ya, untuk lebih jelasnya dapat melihat program website kami di mtt.or.id. M apa? MTT, ya. MTT tebar.or.id. Oke, baik. Oke, sebagaimana di banner. Baik. Ya, paling untuk sementara itu aja dari kami. Terakhir terkait ada sesi sinar yang kedua ini siang ini, mau disampaikan kepada para pengunjung dan pemirsa yang hadir mungkin silakan. Pada momen Expo kali ini dari Majelis Talim Telkomsel akan memberikan 100 Al-Quran. 100? Jadi 100 Al-Quran. Mushaf ya? Mushaf Al-Quran. Boleh dipertunjukkan? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini. Baik, bisa dilihat ya. Coba kamera bisa lihat, mungkin buat pemirsa nanti bisa di zoom. Ini khusus buat yang di ruang sini saja atau di luar juga? Diutamakan yang ada di ruang ini. Bisa di zoom ya? Ya. Insya Allah akan hari ini 50 dan besok 50. Ya, ini adalah Al-Quran dan terjemahannya, disertai hadis-hadis sahih penjelas ayat, dicetak oleh Majelis Taklim Telkomsel di sini. Insya Allah ini Masya Allah sebuah usaha yang besar, Masya Allah. Baik. Jadi akan dibagikan kepada peserta yang hadir ya? Betul. Baik, Masya Semoga Allah. dengan
Al-Quran ini menjadi amal kebaikan yang tidak pernah putus. Baik. Dan Insya menjadi tagline kami yaitu berkarakter, bermanfaat, dan mulia. Allah. Amin Pak, insya Allah. Ya, baik, baik. terima kasih Pak. Demikian dari kami. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, ada hal yang lain? Oh baik, mau ada pencerahan simbolis ya? Baik, silakan kalau andainya, coba kru bisa dibantu? 2 orang, Karam, dibantu ini. Oke. Baik, ada penyerahan secara simbolis dari Majelis Taklim Telkomsel kepada KPMI diwakili oleh Bapak Salim. Silakan para pemirsa dan para pengunjung peserta seminar bisa melihat dan menyaksikan simbolis penyerahan dari Majelis Taklim Telkomsel berupa mushaf Quran dan terjemahannya dengan perwakilan komunitas pengusaha muslim Indonesia. Terima kasih Bapak, jazakumullah khair, Allah yubarik. Barakallahu fikum. Demikian sesi pojok promosi dari stand sponsor utama Majelis Taklim Telkomsel MTT pada stand VIP lantai 2. Demikian paparannya, semoga bisa mendapatkan beberapa hal yang sifatnya informasi yang bermanfaat buat kita semua. Dan kami doakan barakallahu fikum wa jazakumullah khair kepada seluruh kru dan peserta dari Majelis Telkomsel atas pemberian hadiah. Hadiah berupa Al-Quran dan terjemahannya yang dicetak langsung dari Majelis Taklim Telkomsel. Silakan para pengunjung yang mau mendapatkan mushaf. Ini sudah disiapkan kurang lebih sesi ini 50 insya Allah. Insya Allah hari Ahad besok juga ada sesinya. Silakan Bapak. Mudah-mudahan ini mushaf yang akan memberikan lebih. Masya Allah, ini hadiah yang sangat luar biasa diberikan dari Majelis Telkomsel karena sampai-sampai pengunjungnya mendatangi supaya dapat dan kebagian. Bapak Ibu yang baru datang silakan mengambil mushafnya, semoga bisa membawa pulang ini hadiah. Hadiah. Yang belum bisa mendapatkan, kami ucapkan Anda belum beruntung. Yang sudah mendapatkan, pujilah Allah, mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan hadiah ini bisa membuat kita saling mencintai. Karena kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Seringlah kalian beri hadiah maka kalian saling mencintai. Oh ternyata masih ada 2 ini Pak. Saya satu. Ya, kayaknya buat saya Pak. Tapi saya hadiahkan lagi Pak. Oh buat ibu aja. Ya, mewakili. Apaan Pak ya? Ya ibu-ibu lebih diutamakan ya. Afwan ya Bapak ya. Allah barik. Satu hadiah dari Media Plus Indonesia bagi peserta seminar hari ini. Saya hitung sampai 5. Yang bisa memasuki ruang ini akan mendapatkan hadiah dari Media Plus Indonesia berupa paket pembuatan TV yang kalau kita semua membuka website imediaplusindonesia.com dari paket A sampai D, paling mahal 250 juta, paling murah 85 juta, yang mengikuti seminar ini dan memberikan pertanyaan yang terbaik menurut narasumber, 2 peserta akan kami berikan diskon 75%. Baik buat TV pribadi, TV keluarga, TV pengusaha, atau TV sekolah, atau TV yayasan, silakan hadir di majelis ini. Saya akan berikan 2 peserta yang akan kami buatkan TV-nya. TV yang bisa dibuka di website, di handphone, BlackBerry, Android, iOS, Apple, dan Windows Phone. Dan kami akan melakukan training sampai bisa menyiarkan langsung acara dari Anda memiliki TV ini. 75% dari angka tersebut artinya mendapatkan hardware, software, aplikasi, launcher, dan seterusnya. Dari harga 85 juta, untuk harga Expo kami turunkan jadi 50 juta. Berarti 75% dari 25 juta bisa dihitung sendiri. Dan insya Allah server kami kasih gratis. Nanti kita bisa bahas bagi yang memfollow up. Artinya cukup kami berikan dari angka 50 juta, 75% diskon dari saya. Silakan bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber. Insya Allah saya langsung menerima eksekusinya. 2 pertanyaan terbaik diumumkan oleh operator dan moderator dan narasumber pertimbangannya. Saya akan catat dan saya akan eksekusi setelah expo. Insya Allah juga akan saya buatkan websitenya, launcher di handphonenya dan di gadgetnya insya Allah Ta'ala. Demikian dari saya serahkan kepada MC pada hari ini.
dipersilahkan. Silakan Bapak. Alhamdulillah sudah mulai penuh Pak. Baik, syukran kasir Ustaz atas waktu. Subhanallah ya. Bagi yang beruntung hari ini mendapatkan Al-Quran, semoga hari ini adalah hari yang terbaik. Dan bagi yang belum dapat, jangan khawatir, insya Allah hari-hari kita akan semakin baik. Karena gratis maupun beli, insya Allah Al-Quran itu penting buat kita dan harus kita miliki. Baik, terima kasih juga kepada Majelis Ta'lim Telkomsel yang telah mengawali jumpa kita. Dan kami panggilkan lagi sebelum acara kita mulai kepada seluruh peserta dan pengunjung KPMI Expo, silakan hadiri acara seminar kita yang insya Allah akan kita segera mulai di lantai 2 ruang utama atau aula utama lantai 2. Insya Allah akan bersama kita Bapak Dedi Harsono MBA selaku praktisi pengusaha yang ada di Indonesia. Langsung saja kita panggilkan Bapak sekalian dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hari ini sebagaimana maklumat yang kami sampaikan, insyaallah seminar yang keempat pukul 1 sampai dengan pukul 2.30 sore nanti kita akan sama-sama menyaksikan tentang sharing pengalaman bisnis dari nol hingga ke pasar mancanegara, from zero to hero. Sudah hadir tengah-tengah kita, mari sama-sama kita panggil yang nanti akan mendampingi pembicara kita. Pertama kita panggilkan Bapak Nur Samsu Mahyudin selaku Ketua Umum KPMI Pusat, Tafadhol Ustaz. Dan pembicara kita yang juga sudah hadir tengah-tengah kita yaitu Bapak Dedi Harsono MBA. Silakan Bapak. Insyaallah acara akan dipandu langsung oleh Bapak Nur Samsu Mahyudin ya. Dan acara ini sangat interaktif. Di depan kita sudah ada door prize. Door prize-nya makan siang. Dan juga ada yang lain insyaallah ya. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah yang mau bertanya silakan bertanya, jangan malu-malu karena acara ini sangat interaktif. Materinya juga enggak terlalu banyak mungkin. Karena itu ini adalah sharing. Seminar kali ini adalah lebih banyak ke sharing. Begitu Pak Nur Samsu ya. Oke, baik. Dan sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam silakan menempati tempat yang sudah kami sediakan. Untuk akhwat ada di sebelah kiri panggung dan ikhwan ada di sebelah kanan panggung kami dan ada di tengah juga. Baik Bapak sekalian, kami mohon untuk bisa sama-sama mengikuti acara kita. Kepada Bapak Nur Samsu Mahyudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzira salah rasulahu bil huda wa dinil haq liutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama kami hormati Bapak Dedi Harsono, pembicara kita pada hari ini. Siang ini kita sebagai rangkaian seminar di dalam seminar Silaturahim Nasional Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia yang kelima. Pada saat ini adalah seminar yang keempat. Ya, jadi setiap hari kita mengadakan seminar pagi dan sore. Pagi adalah seminar tentang kajian-kajian keagamaan, kemudian siang kajian-kajian bisnis. Kemarin siang kita membahas tentang pentingnya manajemen keuangan di dalam bisnis. Ya. Dan siang ini kita kedatangan orang yang luar biasa yaitu Bapak Dedi Harsono. Beliau adalah pengusaha, ya saya bacakan biodatanya. Nama Pak Dedi Harsono, tempat tanggal lahir Jakarta 1 April 1960, pendidikan sarjana teknik, kemudian Master of Marketing. Ya. Kegiatan usaha saat ini ada di bidang perdagangan, di bidang manufacturing dan lain-lain. Nah, ada dan lain-lainnya di sini. Ya, nanti beliau bisa sharing apa saja dan lain-lainnya. Kemudian juga di tengah-tengah kesibukannya sebagai pengusaha, beliau juga sebagai Ketua Umum Forum Investor Bekasi, ya karena ada salah satu pabriknya juga ada di Bekasi. Kemudian Ketua Umum Forum Komunikasi Jababeka, kemudian Ketua Umum Ikatan Alumni FTUNJ, ya Fakultas Teknik Universitas Jakarta, Universitas Negeri Jakarta.
kemudian koordinator Dewan Pengupahan Nasional di Apindo. Ya, jadi kemarin ribut-ribut soal UMK dan sebagainya, beliau juga ikut terlibat di dalam penentukan upah minimum yang ya di berbagai yang jadi ribut-ribut deh pokoknya. Baik, lebih banyak saat ini kita ingin mendengarkan sharing dari Pak Dedi ya, berkenaan dengan pengalaman-pengalaman beliau di dalam membangun bisnis yang tentunya sangat berguna bagi kita semua ya. Dan hadir di sini Pak para anggota komunitas pengusaha Muslim Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia, ada dari Jawa, dari Pulau Jawa, maksud saya dari Jawa Barat, ada beberapa korwil dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, juga ada dari Nusa Tenggara. Ya, ikut hadir di sini. Kami mengadakan acara ini setiap tahun dan insya Allah acara ini sampai besok. Nah, mudah-mudahan sharing Bapak akan sangat berguna bagi kita semua untuk dibawa ke daerah masing-masing, bisa mengembangkan bisnis juga. Ya, insya Allah dalam waktu ke depan ya, kita sebentar lagi menghadapi namanya ASEAN Economic Community tahun 2015. Kita harus bersaing dengan berbagai negara tetangga kita di kawasan ASEAN, dan itu tinggal 11 bulan lagi tahun 2015. Nah, jadi mudah-mudahan pengalaman-pengalaman Pak Dedi nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita punya waktu kira-kira 1,5 jam, mudah-mudahan dalam waktu 30-45 menit nanti Pak Dedi menyampaikan sharingnya, dan sesudah itu kira-kira juga 30-45 menit kita adakan diskusi ya, atau yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Bapak Dedi Harsono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati dan yang dirahmati Allah, teman-teman pengusaha Muslim Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi. Saya sangat senang sekali diundang Pak Nur ini untuk bisa berbagi. Tadi ada kata-kata from zero to hero. Saya pikir tidak, from zero to Dedi Harsono. Jadi tetap tidak berubah. Satu hal barangkali yang hari ini saya ingin sharingkan. Yang pertama, tadi saya duduk di depan, Pak, Bapak Cina bener bukan sih gitu. Wah, saya diragukan nih kemusliman saya gitu. Saya memang lahir dari anak seorang guru ngaji, keluarga sederhana, keluarga dari seorang ibu dan seorang ayah tentunya punya 8 orang anak dan 4 anak asuh, jadi total di rumah saya itu 12. Saya adalah anak kelima, dan kebetulan orang tua saya dari dulu memang sebagai guru ngaji, plus kalau dulu itu sekarang kerennya kontraktor, kalau dulu namanya alnemer sebagai pemborong bangunan. Saya dibesarkan di Jakarta dan dari mulai lahir sampai besar itu di Jakarta sampai kerja. Saya memang awalnya biar Muslim itu keren, jadi saya bilang dulu ini saya profesional. Tolong aplaus Pak buat kita semua, kita ini sebagai entrepreneur. Coba slide nomor 1. Next. Oke. Ini Pak sedikit ya. Tahun 1983 sampai dengan 1996 saya sebagai staf yang ada PT Astra International sampai dengan senior general manager di tahun 1996. Saya ada mau melakukan suatu transformasi. Nanti saya ceritakan dulu ini mengenai perjalanan usaha. Nanti barangkali setelah sedikit saya cerita kenapa saya sampai sana. Tahun 1995 saya mendirikan dalam satu PT yaitu PT PT Askara Internal. Ini bergerak di bidang trading. Karena waktu itu saya juga tetap masih sebagai karyawan. Tahun 1996 saya mendirikan suatu perusahaan joint venture company. Jadi saya join dengan pihak Jepang membuka satu perusahaan, yaitu bergerak di bidang perakitan
kabel, atau disebut wiring harness system, electric system yang ada di alat berat, motor, mobil dan seterusnya. Tahun 2002 saya kok lihat bahwa peluang kita ini besar, sehingga saya mendirikan lagi ada PT Bansu Plastik Indonesia. Ini pure 100% adalah saya. Saya kenapa pakai nama Bansu? Karena Indonesia ini termasuk kita barangkali kalau namanya masih asing kayaknya bener, kayaknya bagus gitu untuk menarik suatu marketnya, suatu pasarnya. Jadi saya pakai nama Bansu Plastik Indonesia. Saya bergerak di bidang plastik injection, kita sebut engineering part, disuplai untuk berbagai macam keperluan industri. Tahun 2003, setahun kemudian, saya ini memang salah satu hobi barangkali bikin pabrik gitu. Pabrik ketiga itu pabrik saya keempat itu kita sebut PT Kinenta Indonesia. Ini bergerak bidang apa? Di bidang untuk pelayanan industri, manufacturing juga. Jadi kalau ini adalah industri alternatif. Kalau seandainya ada industri besar yang mereka keberatan dalam sistem, dalam pengelolaannya, maka kita siapkan tempatnya. Saya sebut PT Kinenta Indonesia. Tahun yang sama, tahun 2003, saya juga bikin satu industri, itu metal stamping. Yang kita sebut masih pakai nama Bansu Metal Indonesia. Tapi kata-kata Bansu Indonesia ini karena saya punya partner itu adalah Bansu Jepang, jadi saya bayar royalti. Saya bilang nggak apa-apa, tetap masih untung. Berikutnya tahun 2004, setahun kemudian, saya ini memang lihat bahwa industri karet di Indonesia ini hanya dipunyai oleh komunitas-komunitas tertentu, ya. Sehingga saya pengen buat, walaupun saya tidak punya ilmunya, tapi saya cuma mau belajar. Karet ini apa? Saya sempat belajar di Bogor, saya langsung bikin pabriknya. Itu tahun 2004 saya sudah punya 6 kegiatan. Tahun 2010 saya buat satu industri, yaitu Persada Pupuk Indonesia. Ini industri POG ya, pupuk organik. Kenapa saya buat demikian? Karena saya rasa prihatin aja. Katanya Indonesia ini sangat potensi besar di bidang pertanian. Tapi masalah perpupukan banyak permasalahannya. Waktu itu yang saya dengar. Jadi saya coba tertarik untuk bikin. Jadi ada separuh untuk bisnis, separuh lagi sebenarnya untuk membangun republik ini. Jadi jangan sampai semua lahan-lahan pertanian kita habis untuk pabrik, habis untuk bangunan, sehingga kita tidak bisa punya kekuatan sendiri dalam hal pangan kita. Maka kita bikinlah PT Persada Pupuk Indonesia. Tahun 2013, selama 3 tahun ini saya coba ciptakan 3 buah industri baru. Ya, di situ saya bukan PT Persada Transport Indonesia. Ini bergerak transportasi. Saya juga buat lagi PT Persada Landscaping Indonesia. Ini bergerak landscape. Kenapa di Indonesia ini nanti ke depan untuk industri itu juga harus hijau. Sehingga peluang ini saya pakai, kalau gitu landscaping ini ke depan akan bagus. Karena kebetulan saya juga punya lahan yang masih tidur banyak, sehingga saya bentuk supaya ke depannya saya bisa penuhi. Orang belum berpikir, kita belum maju. Itulah katanya kehebatan muslim yang sesungguhnya. Berikutnya adalah saya coba bikin mengenai piranti teknik Indonesia. Ini adalah diversifikasi industri yang saya punya, tapi di Indonesia itu kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan sangat besar, mereka sangat bersaing ketat. Kalau seandainya kita sudah sudah mensuplai dari perusahaan yang satu yang besar, yang perusahaan-perusahaan berikutnya tidak mau masuk, sehingga saya bikin lagi wadahnya piranti teknik Indonesia, yang insya Allah tahun ini pabriknya juga selesai. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, next, ini adalah sedikit untuk memotivasi aja untuk kita semua. Ini total sales month, bisnis turnover yang saya lakukan dari tahun 95
Saya itu 1 tahun cuma dapat 1,6 miliar aja bisnis awal tahun 95. Terus berangkat terus sampai dengan tahun ini ya tahun 2013. Ini outlook di bulan Oktober saya sudah mencapai dari total itu 690 miliar. Ya, dari semua kegiatan-kegiatan itu yang ada. Ini dari sisi sales turnover. Next. Ini semua breakdown aja dari beberapa kegiatan tadi. Ini dari beberapa perusahaan, inilah yang berkonsumsi pendapatan tahunan yang saya dapatkan. Next. Ini Pak. Ini dari tahun 95 ya. 95 ini maaf sebenarnya ini tahun 95 karyawannya bukan 512 tapi hanya 51 ya. Terus meningkat sampai dengan sekarang 2013. Alhamdulillah total karyawan itu mencapai 6.645 dari seluruh kegiatan. Next. Nah ini sama dengan tadi manpower per unit bisnis. Next. Berikutnya. Baik, nah ini yang sedikit saya akan ceritakan. Tadi sebenarnya data-data adalah data-data untuk memotivasi aja buat saudara-saudara saya bahwa sebenarnya Indonesia ini luar biasa. Pasarnya besar. Dari populasi yang ada di kita ini sebenarnya memang diminati banyak negara. Kenapa mereka masuk ke Indonesia? Karena dilihat pasar Indonesia itu besar sekali dari berbagai aspek. Karena orangnya sendiri, populasinya sendiri itu udah 350 juta, mungkin lebih. Ya, sehingga pasar ini dimasuki oleh pihak-pihak luar. Ya, baik itu dari sumber daya alam kita, dari kebutuhan, dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, itu kebutuhan sangat besar sekali. Sehingga saya lihat ini merupakan suatu peluang, sesuatu yang harusnya kita sebagai muslim itu lebih mudah masuknya. Cuman memang kita ini dulu telah dibentuk oleh orang tua kita bukan sebagai entrepreneurs. Dari dulu saya ingat sekali orang tua saya bilang belajar nak yang pinter, yang rajin. Nanti sudah lulus perguruan tinggi masuk ke PLN, masuk ke Telkom, masuk ke dan seterusnya. Tidak pernah bicara, nah kalau udah selesai nanti harus independen, bikin perusahaan apapun jadi. Insya Allah akan jadi. Tapi dulu belum pernah kedengeran itu gitu. Jadi sehingga barangkali kita ini terformat untuk menjadi hanya sebagai profesional. Tapi sebenarnya yang bisa mengembangkan republik ini adalah entrepreneurnya. Nah, sehingga saya tahun 96 yang ada di saya sebagai internal capital, modal yang ada di saya cuma 4. Pertama adalah transformasi. Saya kapok menjadi orang susah, kasar gitu. Ya, kenapa demikian? Ini harus sesuatu sebagai jalur motivasi kita. Ya, kasarnya kalau kita pada saat dulu kita belajar, kita kapok nilainya 5 terus, otomatis kita termotivasi untuk merubah itu. Transformasi ini pada saat saya 13 tahun lebih di PT Astra International, walaupun posisi itu terus merangkak naik, tapi tetap saya dibatasi oleh aturan. Ya, dari aturan mengenai saya diatur mengenai saya mesti masuk jam berapa, saya mesti pulang ke rumah jam berapa, diatur mengenai saya mesti dapat berapa tahunannya, yang namanya bonus, gaji dan seterusnya. Diatur mulai mengenai kendaraannya, karena saya di grup Astra, salah satu itu saya loyalitasnya harus menggunakan merek yang sama. Nah berarti saya harus menggunakan transformasi, saya coba rubah sesuatunya itu dari nggak ada coba jadi ada. Memang nggak gampang, tapi yang penting adalah kita harus punya keyakinan masing-masing kita ini sebenarnya punya inner power, punya kekuatan yang ada di dalam. Kadang-kadang kita merasa takut, khawatir, nanti gimana, jangan-jangan gimana, gitu. Ini berpikir adalah bicaranya banyak, engke kumaha, gitu kan. Enggak bicara kumaha engke dibalik.
Kalau pembisnis itu mestinya bicaranya kumaha engke gitu kan, tapi harus ada well preparation. Harus ada persiapan yang baik. Yang kedua, saya punya internal capital adalah saya pengen punya manfaat. Manfaat buat diri saya pribadi, buat keluarga besar, lingkungan, sesama, dan seterusnya. Sehingga kenapa kalau saya tadi semua saya coba bikin, itu saya bukan dari anaknya konglomerat. Saya anak sebagai guru ngaji aja yang memang punya keterbatasan. Sehingga yang saya punya kekuatan besar adalah satu transformasi dari tidak ada jadi ada, kepengennya itu. Yang kedua, azas bermanfaat. Yang ketiga, yang kita selalu diajarkan oleh agama kita, tentu saja ikhtiar itu penting. Ya, ikhtiar yang bagaimana? Nanti saya coba akan sedikit ceritakan. Ikhtiar itu tentu saja ini mutlak dilakukan. Jangankan kita dari keluarga sederhana, anaknya konglomerat pun mereka jadi usaha luar biasa. Kadang-kadang mereka melakukan usaha itu sampai tidak ada waktu. Ya, tidak ada waktu artinya waktu hidup dia hampir dihabiskan untuk itu. Tapi kalau kita tentu saja ada batasan-batasannya. Ya, terakhir yang kekuatan yang tidak kalah hebatnya adalah kita berdoa. Tentu aja inilah kekuatan-kekuatan ini yang mengakibatkan saya dari tidak ada menjadi ada. Ada bagaimana, ada manfaatnya di dalamnya. Tadi alhamdulillah saya punya teman-teman karyawan itu 6.000 lebih, ya. Dan memang mereka loyal karena apa? Treatment saya berikan adalah sebenarnya metode keislaman yang saya pakai. Sehingga memang tepat sekali. Kenapa saya bicara demikian? Karena kita mestinya ya, majority adalah di kita. Kita juga punya pengetahuan, kita juga punya mengetahui kultur, kita mengetahui segalanya yang ada di Indonesia. Harusnya kita jauh maju dibandingkan mereka-mereka di luar yang tidak tahu kulturnya, tidak tahu bahasanya, tidak ada seluk-beluknya di mana tidak tahu seluk-beluk Indonesia, tapi dia berhasil. Kenapa itu semua? Nah, inilah yang membuat kita harusnya sebagai challenging, sebagai tantangan kita untuk ke depan. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang membatasi kita adalah seolah-olah kita sudah dibuat frame-nya bahwa kita ini hanya sampai sana. Ya, nah inilah buat yang saya coba explore internal capital yang saya punya ini. Next. Nah ini, saya memang ada suatu konsep ya. Ya ini saya konsep satu. Saya lihat ya, ini adalah life cycle kehidupan kita ini. Dari mulai tumbuh, tumbuh, dewasa dan tua. Ada kurva di bawah itulah die and time. Kapan aja bisa mati. Baru lahir anak bisa meninggal gitu. Umur 10 bisa meninggal, 50 bisa meninggal dan seterusnya. Makna dari ini adalah saya maknai bahwa sisa-sisa waktu kita, sisa-sisa umur kita ada unsur manfaat tadi. Manfaat pribadi, manfaat buat keluarga, manfaat lingkungan dan buat manfaat yang lebih besar. Inilah yang saya bilang tadi unsur pemanfaatan. Saya coba lihat, oh ini yang saya harus sadari bahwa semua ini pasti siklus ini akan terjadi untuk kita dan untuk semua yang ada. Waktunya kapan dan seterusnya. Tinggal sekarang kita waktu-waktu kapan yang kita isi dan seterusnya. Ya itu nanti detailnya mungkin ini domainnya Pak Ustadz ya kalau yang detailnya. Next. Ini Pak. Memang yang teks ya. Ini sedikit aja sebenarnya. Ini sama bapak-bapak dan ibu juga sudah mengetahui persis ya. Bahwa kegiatan usaha itu di mana-mana pasti ada suatu kegiatan usaha. Pada ngerubungin apa, pada di daerah mana, pasti di daerah pasar-pasar yang ada. Tadi saya lihat ada industrinya, ada industri IT, ada industri mineral, ada industri mungkin garment dan seterusnya. Banyak sekali, pasti dia ke pasar semua. Kenapa saya katakan demikian? Indonesia pasar besar, kelola aja di Indonesia pasti kita sukses. Ya, tinggal bagaimana nanti kita lihat lagi ya. Ini yang saya coba, inilah juga yang memotivasi saya. Karena kita kalau sebagai pengusaha muslim itu pasti dipermudah, diberikan kelancaran, diberikan
kemudahan. Ya, tinggal bagaimana cara mencapai kemudahan itu dan kelancaran itu sendiri. Karena dapat dikatakan sebenarnya perahunya itu udah ada. Tinggal bagaimana kita untuk menjalankannya. Next. Tadi kita bicara pasar, gitu. Ini pasar ini tentu saja dibagi nggak jauh-jauh dari 3 ini ya. Oh, belum ada ya. Dekat usaha. Itu satu, ada usaha perdagangan. Di dalam pasar ini pasti ada bisnis perdagangan. Ini juga peluang. Ya. Yang berikutnya adalah manufacturing. Ada yang didagangkan, pasti ada yang bikin. Itu adalah juga kita bisa masuk ke dalam manufacturingnya. Tentu saja kalau ada yang dagang, ada yang ada perdagangan, ada yang bikin, butuh sekarang itu services. Ya, ini juga sebagai peluang bisnis. Jadi sebenarnya pasar itu peluang bisnis itu ada di kita semua. Ya. Jadi inilah bagaimana untuk mencapainya, itulah yang kita coba berikut ini. Next ya. Ini menurut saya ya. Oh, bukan Pak, itu yang financial professional. Oh, ini nanti ya. Oh, belum ya. Wah, ini data itu ya Pak. Oke. Saya inikan aja Pak. Ininya saya punya ya. Di sini ada financial professional, social networking dan mentality. Saya uraikan. Aspek wirausaha, saya sangat yakin Bapak dan Ibu juga sudah memahami persis ya. Bahwa di dalam aspek usaha kecil, menengah, besar, pasti di dalamnya ada profesional. Artinya apa profesional? Pasti kalau kita ingin bikin baju, otomatis kita tahu persis baju itu bikinnya caranya bagaimana. Bagaimana kualitasnya, bagaimana masarkannya. Itu yang saya sebut adalah profesional. Yang berikutnya adalah setelah kita tahu produknya, yang kita harus siapkan adalah finansialnya. Kecil, menengah, besar, nggak mungkin ujuk-ujuk tanpa ada finansial, tanpa ada pendukung usaha akan bisa ini. Ya, tapi tentu saja kadar besar kecilnya itu tergantung daripada usaha apa yang kita laksanakan. Berikutnya ini yang menarik adalah social networking. Sebenarnya kita ini sudah terus dari mulai orang tua kita, para ustadz kita, para kiai kita, para tokoh-tokoh agama kita selalu mengatakan silaturahmi. Silaturahmi manjangkan umur, tambah rezeki, ya lah. Dan juga berbagai aspek lainnya. Nah, saya sebut ini social networking. Kadang-kadang kita suka melalaikan mengenai silaturahmi, kata-kata silaturahmi ini. Ya, seolah-olah kita ini silaturahmi itu cuma membuang-buang waktu. Ya, tapi sebenarnya tidak, ada makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga dalam bisnis pun ada yang disebut social networking. Tanpa jaringan, usaha itu bisa terjadi memang, tapi tentu harus kalau ada jaringan itu akan bisa lebih cepat dan lebih baik. Kenapa saya kok bilang social networking itu penting? Karena saya pada saat menjalankan bisnis dari 1, 2 dan seterusnya itu tidak lepas daripada jaringannya. Saya cuma pertemanan, saya punya hubungan-hubungan, saya coba buka semuanya dan seterusnya. Karena ini saya yakin Tuhan Allah terus mengajari kita, lakukan networking, lakukan silaturahmi. Dan ini terbukti. Ini yang saya yakini. Yang berikutnya tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah mentalitas kita. Yang tadi saya coba kutip sedikit dalam kehidupan awal dari kita ini, orang tua kita memformat kita, membentuk kita hanya sebagai profesional. Ya, yang zaman dulu bangga bener tuh kalau sana udah luar negeri ini dan seterusnya luar biasa. Ya. Nah, mentalitas inilah yang kita harus kembangkan karena itulah poin keberanian. Kalau kita dulu Pak, dulu saya memang udah aman bener sebagai profesional di Astra, jabatannya pada saat itu umur 25 itu saya sudah posisi di dalam general managers, pegang suatu divisi marketing, production dan seterusnya, umur 25. Sebenarnya aman buat saya, udah diem aja lah, bentar lagi direktur, bentar lagi dan seterusnya. Ya, inilah mental yang saya coba tanamkan supaya kita rubah ya menjadi entrepreneurs. Ya, kecil-kecil di sana general manager, pada saat awal kan saya udah jadi presiden direktur. Kalau nungguin kan lama kalau perusahaan orang lain kan gitu.
Kalau perusahaan sendiri saya langsung ceplokin presiden direktur. Minimal kartu nama saya keren udah. Ya. Jadi inilah yang membuat saya secara pribadi terus memacu daerah sana dan seterusnya. Nah, tentu saja memang saya juga belajar mengenai 8 langkah sebagai entrepreneur yang sukses. Next, ada nggak nih ya? Coba ininya, coba next mas. Yang ada tangganya tadi. Ada nggak itunya, statementnya? Oke, enggak ada ya. Oke, nah, 8 langkah-langkah ini yang saya coba baca dan saya ikuti ada ya, alhamdulillah ada ya. Yang pertama capacity for hard work, memang ini benar. Yang ikhtiar tadi, ya toh? Kalau seandainya kita apa yang kita tanamkan seberapa besarnya, pasti itulah yang kita akan dapatkan. Capacity for hard work. Jadi memang kerja keras, tapi artinya kerja keras ini bukan berarti kerja keras yang semata-mata hanya mencapai suatu tujuan finansial. Ya, saya lebih suka capital for work ini adalah bukan hard work tapi smart work. Jadi benar-benar kita adalah cerdas dalam melaksanakan kegiatan usaha kita. Ya, next, getting things done with the true people. Nah ini kadang-kadang kita lupa. Ya, kalau seandainya dalam bisnis itu tentu saja kita butuh yang lain. Ya, sehingga hubungan kita sesama dengan rekan bisnis, dengan rekan-rekan pekerja kita dan seterusnya, ini dibutuhkan sekali. Tanpa mereka, nothing kita, gitu kan? Tanpa mereka kita juga mungkin tidak bisa apa-apa. Jadi inilah yang saya juga yakini bahwa teori ini menurut saya betul, gitu ya. Terus ketiga adalah good evidence, ya. Ini benar-benar nih kita mesti tentu saja dalam bisnis itu siapapun, apalagi dalam komunitas bisnis Indonesia dan seterusnya tidak lepas daripada bagaimana tingkat intelektualitas yang kita tampilkan. Ya, ya barangkali memang ada sebagian mengatakan bahwa memang ini usaha-usaha itu harus dari diri kita sendiri. Tapi sebenarnya banyak faktor yang bisa mendukung itu. Keempat adalah memang harus self confidence. Ya, tentu saja harus percaya diri. Ya, ini terus making sound decision. Ini artinya apa? Segala sesuatu kita sering dengar. Kadang-kadang di pasar itu saya sering tuh keliling kemana-mana, dengar saya punya customer. Apa sih sebenarnya yang you anggap kita ini kurangnya? Jangan plusnya. Kalau plusnya bisa basa-basi, kalau kurangnya buat memotivasi kita untuk lebih baik. Ini ada teorinya memang. 7 memang kita harus tetap belajar, ya. 6 ya, educate. Kita harus memang belajar apapun bisnis yang kita lakukan, ya kita harus belajar ilmu itu. Tidak hanya kita bisa bikin baju terus sudah sampai situ, tidak. Mode itu akan terus berkembang, gitu. Nah, kenapa dulu juga saya punya garment itu. Ability to communicate ini adalah kapasitas kita harus punya bagaimana kita berkomunikasi. Nah, inilah yang langkah-langkah yang diinikan. Next. Nah ini kultur yang saya bilang, yang saya bayangkan ya. Ya memang mentality kita, kultur kita itu bagaimana punya mental yang sebagai pemenang. Dimanapun kalau menang pasti ada nomor 1 gitu kan. Bisnis apapun kalau kita nomor 1 pasti akan lebih growth, akan lebih berkembang dibandingkan bisnis yang sama dengan yang lainnya. Kita harus survive. Survive itu adalah kondisi bagaimana kita mempertahankan bisnis kita. Terus berikutnya ada bagaimana kita untuk meningkatkan bisnis kita growth, kita tumbuhkan. Tentu saja ada poin yang kita harus kompetitif. Nah yang terakhir, slide ini yang terakhir, next. Ini hanya sebagai karena ini handoutnya juga disiapkan oleh teman saya di pabrik ya, jadi mohon maaf kalau ada yang kurang. Ini adalah pabrik saya yang di Cikarang, Jababeka, di Selatan Blok. Ini buat ekspor ini Pak. Jadi saya buat industri, itu kita ekspor ke Amerika, import ke Jepang, import ke India, Thailand dan seterusnya. Next. Nah ini salah satu pabrik juga, ada Jababeka juga, cuma memang beda blok. Nah kita memang ada industri plastiknya. Next. Ini kita buat pabrik karet yang ada di Purwakarta. Next.
Next. Belum ya. Oke, nah inilah. Memang kita sebagai muslim, sebagai pengusaha itu sebenarnya ada satu keinginan besar. Kalau seandainya kita sudah sukses, biasa kan itu, pengen punya masjid, ya pengen punya apa namanya anak-anak asuh, punya dan seterusnya. Alhamdulillah saya juga sudah punya yayasan sosial dan pendidikan. Saya gratiskan untuk TK, SD, ya DTA. Ya sekarang alhamdulillah itu sudah sekitar 360 yang ada di sana. Ya. Ini kita buat yayasan namanya Veranisa, Yayasan Veranisa. Ini ada di Purwakarta. Saya buat masjid itu Pak, buat masjid pengen sesuatu juga ngerubah. Karena dulu waktu saya pertama kali masuk ke Purwakarta, industri Purwakarta, di daerah itu adalah industri yang memang ekonomi masyarakat tidak berkembang sama sekali. Karena memang di sana adalah pemukiman. Saya coba bikin industrinya, saya coba mengembangkan ekonomi masyarakatnya. Dengan cara apa saya buat sesuatu industri yang berinteraktifnya dengan masyarakat sangat ketat, sangat kuat. Sehingga kos-kosan, ojek semua berkembang ya dari sana. Akhirnya saya buat lagi satu masjid. Masjid ini di kampung Pak, tapi ya Ibu ya di kampung. Tapi saya bilang di kampung ini karena kita muslim itu bukan identik dengan kesusahan. Muslim itu sebenarnya sesuatu yang ada di nilai kita sendiri. Makanya saya buat masjid yang cukup apa namanya, buat saya ini cukup representatif. Ya, next. Nah ini juga PT Kinenta, ada juga daerah Purwakarta, ya. Nah next, nah ini ada pupuk. Ini daerah Sadang, Karasubang ya. Ada pupuk, kita bikin pupuk dengan Pak Nur juga nih. Industrinya sama salah satunya ya, pupuk. Next, ini juga next. Nah inilah trading company Pak, saya punya perusahaan dagang, ini gedungnya ya, yang mana di sana saya coba juga apa namanya mengetahui bahwa industri yang ada di kita ini banyak sekali, sehingga kita butuh perdagangan itu sendiri. Next. Nah yang terakhir, kata orang industri itu mesti jangan ditaruh di satu keranjang. Ya, kegiatan kita jangan satu keranjang. Jadi saya sudah siapin keranjang-keranjangnya. Ini yang terakhir saya juga mulai main di Bali untuk pondok wisata. Ya, pondok wisata yang memang apa namanya pingin sekali selain dari industri yang berbagai macam apa kepusingannya. Pengen juga ada pondok wisata yang di sana itu juga memang pasarnya adalah pasar-pasar dari luar. Ya. Jadi saya ada beberapa villa-villa di sana. Saya bikin yang sebut ini Solea ini sebenarnya katanya kalau butir latinnya kalau orang apa namanya Eropa bicara matahari. Kalau saya ngartin lain. Jadi ini adalah pondok wisata villa apa soleh ya. Jadi ngajak soleh ya gitu. Jadi ini dari instruksi saya terakhir ya. Nah barangkali itu aja. Next ada yang tadi ini masjid dari depannya. Ya itu saya ada yayasan di sana. Oke, next. Ini ada ya kegiatan-kegiatan ada yang apa namanya yang untuk mendukung hubungan aja ya. Jadi saya diberikan kepercayaan yang ada di organisasi. Terakhir next. Ada lagi? Itu. Katanya kita semoga berhasil. Apalagi nih? Naik, itu. Nah itu, ya. Jangan mereka aja punya mobil segede gini. Kita yang ada di sini juga nanti, insya Allah doanya juga bisa ke sana. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Pak Deddy Harsono, luar biasa ya. Dengan sangat merendah tadi from zero to Deddy Harsono, bukan from zero to hero. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap tadi. Kalau kita tidak punya ilmu harus mau belajar. Cuman bedanya Pak Deddy Harsono mau belajar habis itu langsung bikin pabrik gitu. Kalau saya mau belajar habis itu nggak tahu bikin apa gitu ya, langsung bikin pabrik. Ya.
Kemudian ketika orang masih berpikir, kita sudah masuk. Jangan terlambat berpikir dalam bisnis. Kemudian Indonesia punya pasar yang besar, karena itulah kita diminati oleh berbagai pihak dari luar negeri datang ke sini untuk mengambil pasar kita. Di Indonesia masih sangat sedikit entrepreneur, ya. Kemudian satu hal yang menjadi cita-cita atau dasarnya Pak Dedi ini masuk ke entrepreneurship karena kapok jadi orang susah katanya Pak. Ya, ya mudah-mudahan itu juga bisa mendasari kita semua. Kemudian kita adalah orang yang lebih paham tentang Indonesia, jadi kita yang harus lebih berhasil. Dan satu hal, pengusaha muslim, ya, karena dengan keislaman kita mestinya pasti kita yang akan lebih diberi kemudahan daripada orang lain gitu. Nah kalau memang kita belum diberi kemudahan, ya kalau ada tanda tanya kenapa gitu. Dan cita-cita beliau dari dulu memang ingin punya masjid. Mudah-mudahan kita semua juga punya keinginan cita-cita seperti itu, sekaligus di dalamnya diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Ada anak asuh yang kita biayai dan sebagainya. Nah selanjutnya adalah acara tanya jawab. Namun sebelum itu saya kembalikan dulu ke Pak Henrico selaku MC karena ada beberapa door prize katanya. Saya persilakan Pak Henrico. Baik, terima kasih Pak Dedi Harsono dan Pak Nur. Alhamdulillah singkat, jelas, padat, tetapi ini aplikatif. Yang disampaikan adalah kegiatan sehari-hari, bukan teori Pak ya. Karena belajar sebentar di Bogor langsung bikin pabrik, kata Pak Nur itu ya. Memang seharusnya seperti itu. Baik, ini ada door prize di hadapan kita semua. Mungkin saya mengawali, nanti juga disiapkan juga oleh Pak Nur. Tapi saya mulai dari ini dulu, dari yang ringan-ringan dulu ya. Karena langsung yang besar takutnya, wah yang besar ikan kakap udah selesai, tinggal ikan teri. Mungkin nanti bagiannya Pak Nur untuk yang besar ya. Tetapi ini saya sampaikan, ini dari mana nih? Ayam bakar Bu Intan ya, ada 2, ada 10 box door prize juga. Ayam bakar Bu Intan. Dan juga ada buku dan majalah yang kami siapkan. Tetapi jangan lupa ada juga door prize dari iMedia Plus ya benar ya. Ini insya Allah bagi kita sangat berarti. Dan tadi 75% diskonnya luar biasa. Saya mulai dari yang ringan Bapak Ibu sekalian. Belum, saya ingin bertanya dulu nanti jawab. Karena ini banyak kalau nggak diselesaikan, kalau yang bagian berat-berat Pak Nur ya. Saya mulai dari majalah Pengusaha Muslim sebagai door prize kita, karena ini adalah majalah kita. Siapa yang tahu sih? Nanti tolong panitia bantu saya juga ya, atau tim majalah Pengusaha Muslim. Edisi keberapa sih bulan sekarang ini majalah Pengusaha Muslim terbit? Ada yang tahu? Edisi keberapa? Bulan ini majalah Pengusaha Muslim terbit. Nanti benar atau tidaknya tim majalah Pengusaha Muslim yang menilai. Ya? Edisi? Oh udah nggak ada lagi, udah nggak produksi lagi. Terakhir edisi keberapa di tahun? Edisi? Kelima? 35. Ada tim majalah Pengusaha Muslim nggak? Ada ya? Betul? Jadi betul aja katanya. Baik. Ini satu majalah, mudah-mudahan belum pernah dibaca sehingga bisa bermanfaat. Satu lagi dari ayam goreng Bu Intan. Mudah-mudahan ini masih hangat ya. Masih hangat. Berapa sih total karyawannya Pak Dedi dari seluruh? Ada yang mendekati? Pak Dedi 6.445 betul? Total karyawannya 6.445? Betul. Silakan maju Pak. Pak ini satu-satu atau satu? Oh itu ranking. Mana tadi nih yang ngasih nih? Pak Salim. Tidak, kamu bisa aja antum. Oh bukan, ini bukan untuk antum. Kalau boleh tukar saya bisa tukar yang lain itu. Baik, 2 atau 1 lagi Pak Nur ya, karena masih ada banyak lagi. Majalah Pengusaha Muslim. Masih banyak nih satu majalah buat Bapak Ibu semuanya. Usia berapa tadi Pak
itu menjabat sebagai GM di Astra. Yang belakang, paling belakang maaf. 25 betul ya Pak ya? Menjabat sebagai GM di Astra. 25. Luar biasa. Mudah-mudahan tenang, masih banyak. Ada majalah yang banyak, ada ayam bakar yang banyak. Terima kasih. Kembali ke Pak Nur untuk lanjut ke. Baik, terima kasih Pak Hendriko. Nah, nanti juga ini ada titipan dari iMedia TV ya, bahwa dalam tanya jawab ini kepada 2 penanya terbaik akan dapat hadiah khusus dari iMedia Plus Indonesia berupa pembuatan TV ya, apakah TV untuk perusahaan, rumah sakit, sekolah, kampus, keluarga, pribadi, TV masjid, TV yayasan dan sebagainya. Itu dengan diskon 75% kepada 2 penanya terbaik. Nanti yang menentukan siapa yang terbaik Pak Dedi. Nah sekarang saya buka pertanyaan untuk 3 orang penanya. Masya Allah. 5 orang saja kalau gitu ya, 5 orang pada sesi pertama ini. Saya dari supaya adil. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Nggak ada. Kalau gitu ya oke, 3 dari sini. Di sini banyak juga, 3 juga deh, jadi 6 nanti sekaligus dijawab satu persatu. Siapa saja yang sisi sini? Yang mana Pak Nur? Yang belakang Bapak ya 1, kemudian Pak Cipto 2, yang depan Pak Bambang dari Banyumas 3 ya. Silakan Pak, mohon menyebut nama dan dari mana. Singkat dan padat Pak ya. Ya, Bismillah. Nama saya Timotius dari SMP Ibnu Hajar. Sebenarnya pertanyaan pertama saya berambisi banget untuk bertanya, karena pertanyaan ini untuk anak didik saya Pak, untuk anak didik saya. Pertama, apakah entrepreneur itu merupakan bakat atau sesuatu yang harus diasah? Kalau merupakan bakat, bagaimana menilai suatu anak itu berbakat dalam bidang entrepreneur? Lalu ketika kita menemukan anak itu berbakat, bagaimana mengasah anak tersebut agar menjadi entrepreneur yang optimal? Saya rasa itu Pak, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa tadi Mas? Maaf. Agus. Timotius Pak. Timotius. Oke, Mas Timotius. Yang kedua Pak Cipto dari Banjarmasin, jauh-jauh. Silakan dulu. Yang jauh dulu. Depan. Oke, terima kasih. Salam kenal Pak. Jadi luar biasa motivasi buat kita semua pastinya. Di usia yang sangat muda, Bapak sudah menjadi seorang GM. Pasti kita semua tahu sebagai karyawan tuh pasti Bapak orang yang pinter Pak. Kalau enggak mungkin dikasih jabatan, tuh ya. Yang kedua, dalam kurun waktu yang segitu singkatnya, begitu drastisnya punya angka. Termasuk dalam mendirikan pabrik dalam 1 tahun beberapa perusahaan langsung berdiri. Itu kategori Bapak sebagai orang yang cerdas. Pertanyaan saya, itu kan terpadu antara pintar dan cerdasnya yang Bapak miliki. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, bagaimana Bapak punya tips atau kiat untuk mendapatkan modal dalam membangun industri yang segitu besarnya. Pertanyaan kami kedua, bagaimana cara mendapatkan karyawan yang bisa mengikuti pola pikir yang Bapak mau. Pastinya karyawan yang qualified. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cipto. Yang ketiga Mas Bambang dari Banyumas. Terima kasih Pak, nama saya Bambang dari Cilacap Pak. Kami sangat kagum Pak dengan apa yang tadi Bapak success story-nya ini. Yang ingin kami tanyakan, kenapa pengusaha-pengusaha Indonesia khususnya itu seolah-olah latah kalau harus dari bawah, kemudian mereka mengalami jatuh bangun sehingga mereka jarang menjadi seorang pengusaha besar. Nah, beda dengan misalnya etnis Tionghoa yang seolah-olah orang tuanya itu mengcoaching mereka sehingga meminimalisir mereka untuk bangkrut gitu ya, untuk gagal. Nah, ini bagaimana langkah-langkah misalnya seperti Bapak sebagai pengusaha besar mampu memberikan kira-kira coaching kepada pengusaha-pengusaha agar kalau bisa justru lebih hebat dari Bapak, karena Bapak sudah tahu duluan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita lanjut dulu yang tengah, 3 orang ya. 1 Pak Rahmat
nih dari Bogor, kemudian belakang dulu ya. Yang belakang Mas yang Pak Bambang juga dari Banjarmasin, terus yang depan Mas. Ya. Ya. Oke. Yang pertama Pak Rahmat dulu dari Pak Rahmat dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deddy Arsono, nama saya Rahmat dari Bogor. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang mau saya ajukan, tapi juga saya tahu bahwa yang lain juga ingin bertanya. Saya cuman masih agak penasaran saja. Tadi Bapak bilang 25 tahun sudah jadi GM di Astra. Itu Bapak masuk kerja umur berapa itu? Bapak masuk kerja umur berapa dan kemudian sampai ke GM itu berapa tahun? Karena kebetulan saya juga masih jadi karyawan. Untuk sampai ke posisi itu paling tidak di perusahaan saya, di perusahaan oil itu butuh 15 tahun Pak. Jadi kalau misalnya Bapak 25 sudah jadi GM, luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana Bapak mentransformasi diri? Tadi kata Bapak ada 4 pilar transformasi. Saya tahu GM punya berbagai macam fasilitas. Fasilitas kesehatan untuk keluarga dan segala macam. Bagaimana Bapak berani meninggalkan zona nyaman itu? Kemudian Bapak membangun pabrik dari waktu ke waktu. Saya hanya ingin Bapak menceritakan kami langkah-langkah konkretnya Pak, karena saya yakin itu ada sistematika. Ada sistematika berpikir yang Bapak sudah buktikan bahwa itu berhasil. Sehingga Bapak tidak mencoba-coba lagi ketika Bapak membangun pabrik. Saya kepingin ya kita dapat kiat itu langsung dari Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Yang kedua, selanjutnya Pak Bambang Abu Ibrahim. Sebenarnya pertanyaan saya mirip dengan pertanyaan Bapak, karena kebetulan saya Bambang Abu Ibrahim Pak dari Banjarmasin juga. Jadi saat ini status saya masih sebagai karyawan. Alhamdulillah di rumah juga sudah buka usaha. Saya ikut bergabung dengan komunitas pengusaha muslim karena saya menyadari bahwa bekerja di swasta itu belum safe, kurang aman gitu loh. Jadi saya harus punya backup. Nah mungkin mirip juga pertanyaannya, kira-kira timing yang tepat ketika kita memutuskan bahwa kita sudah siap untuk beranjak berubah dari karyawan menjadi pengusaha itu kira-kira kapan Pak? Ketika Bapak apakah sudah kira-kira sudah limitnya sudah pas penghasilannya atau seperti apa? Terus yang kedua, bagaimana kita memilih usaha yang tepat, yang cocok dengan kita? Ketika Bapak tadi kan usahanya nggak jauh beda dengan apa yang didapatkan di Astra gitu. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Jazakallah khair. Ya, satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Teguh dari Surabaya. Yang saya mau tanyakan adalah sebenarnya apa sih lompatan yang Bapak lakukan? Hampir sama. Contoh kiat konkret apa yang dilakukan biar bisa seperti itu. Soalnya saya lihat tadi dari tahunnya itu 1 tahun baru habis itu 2 tahun atau enggak 3 tahun. Itu apa yang bisa? Lalu itu perusahaan modal benar-benar sendiri atau gabung atau gimana? Sebenarnya mestinya sih gabung ya karena PT seperti itu. Oke, terima kasih gitu aja. Ya, terima kasih. Ada 6 pertanyaan, mudah-mudahan waktunya cukup. Dan ini ada 1 pertanyaan dari ibu-ibu. Saya bacakan, bismillah, assalamualaikum. Pertanyaan untuk Bapak Deddy. Sebagai pengusaha tentunya dalam hal modal atau pembiayaan pasti memerlukan modal yang cukup besar. Apakah dalam hal ini Bapak melibatkan bank konvensional untuk melancarkan usaha? Sedangkan kita sebagai muslim sudah jelas untuk tidak berhubungan dengan riba dan pinjaman permodalan dari bank. Mohon penjelasan agar kita sebagai muslim tetap sukses tanpa usaha yang tidak halal. Barakallah. Ya, itu yang terakhir nomor 7 pertanyaan susah nih. Ya, saya persilakan Pak Deddy untuk menjawabnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa semua pertanyaannya. Pertanyaan gampang, jawabnya susah. Baik Pak, entrepreneurs, tadi buat pendidik ya. Bahwa entrepreneurs itu saya tidak percaya kalau itu bakat.
Ya, bisa mungkin dari bakat, tapi sebenarnya itu bisa diasah. Kenapa demikian? Karena saya juga bukan lahir dari anak entrepreneur, bukan dari anak pengusaha. Ya. Kalau namanya bakat, segala sesuatu yang bakat itu, saya kok yakin banget kalau namanya usaha itu adalah cuman keinginan kita secara pribadi, mentalitas kita yang kita siapkan, kita laksanakan. Saya kok pikir semua awalnya dari sana. Karena anaknya konglomerat sendiri, bapaknya juga dulu awalnya mungkin sama. Mereka kalau kita baca seluruh adalah kegiatan-kegiatan kehidupan mereka, dari konglomerat-konglomerat yang kita pernah baca itu, mereka awalnya ada susah semua. Tapi coba saya katakan tadi, kalau seandainya saya juga yakin, oke Pak dari bakat, kita ini bingung semua. Apakah benar kita bakatnya sebagai pengusaha? Makanya untuk memotivasi sekaligus saya katakan bahwa tidak semata-mata dari bakat. Justru dari ingin ada sesuatu keinginan kita, ingin merubah sesuatu. Nah keinginan untuk merubah inilah yang masing-masing barangkali punya kapasitas-kapasitasnya. Jadi itu ya jawabnya adalah saya tidak lihat bahwa entrepreneur itu lahir dari bakat. Ya. Adalah dari proses yang pasti harus dijalani. Jadi gitu, Pak siapa tadi Pak Timotius ya. Jadi kalau mendidik anak-anak kalau bilang oke, sebenarnya jadi entrepreneur itu jadi bakat. Nanti pada takut semua Pak mereka, nanti bingung. Saya bakatnya entrepreneur bukan, saya bakatnya pengusaha bukannya gitu. Jadi akhirnya mereka tidak termotivasi untuk menjadi pengusaha. Sedangkan namanya pengusaha itu memang adalah merubah sesuatu satu bisa jadi 10. Kalau kita jadi dari profesional itu pasti grafiknya linear. Tapi kalau seandainya pengusaha eksponensial. Tapi resiko juga besar. Itu yang disebut high risk high return. Tapi menurut saya adalah pertanyaan tadi sangat bagus. Artinya supaya untuk mendidik itu anak-anak lakukan. Kalau bisa anak-anak itu sudah jadi pengusaha aja dulu. Kalau mentalnya sudah dididik jadi pengusaha, untuk jadi profesional pun akan mudah. Jadi jangan terbalik dulu, orang tua kita bilang sudah jadi profesional, akhirnya kita takut jadi pengusaha, gitu ya. Itu Pak, terima kasih Pak Timotius ya. Yang kedua Pak Cipto, modal dari mana, karyawan loyal bagaimana dan seterusnya. Saya punya pengalaman, karyawan itu sebenarnya adalah bagian hidup kita. Sehingga kita untuk melakukan suatu kegiatan usaha, kita harus terbuka. Memang ini susah, wah Pak nanti keuntungan segala macam kita kalau tutup nanti barangkali akan tutupan. Saya bilang tidak demikian. Kalau seandainya mereka tahu situasi dan kondisi kita dan kita libatkan mereka sebagai, mereka juga bagian besar dari kita, insya Allah loyalitas itu terus terjaga. Nah tentu saja kitanya itu juga harus men-treatnya harus adil, harus fair. Bukan like and dislike, wah ini senyum sama saya sering senyum, maka dia kasih posisi bagus. Tapi harus fair. Fairnya kenapa? Itulah berikanlah kepada ahlinya. Itu kan juga ada juga tuh kalau ada Pak Ustadz di sini kan ada tuh hadis atau mengatakan berikanlah kepada ahlinya. Jadi pada saat saya juga menentukan si A jadi apa, si B jadi apa, saya berikan adalah pengamatan keseharian secara ikhlas dan tulus bahwa ini sebenarnya dari sana. Nah itu mengenai loyalitas. Kenapa? Nah ini tadi tip permodalan. Kalau saya lihat tren yang saya lakukan adalah kenapa tiap tahun ada. Ini saya bergerak di bidang industri yang saya lihat di situ banyak komponen-komponen yang pendukungnya. Saya lakukan dari captive market. Adalah pasar-pasar yang saya bikin pasti ada pembelinya. Awalnya adalah dari kita sendiri. Pak gimana? Saya kan tidak punya teknologi, ya belajar. Pak bagaimana pemodalannya? Puterlah dari perusahaan yang pertama. Jadi kita putarkan itu adalah modal-modal perusahaan utama yang ada gainnya, ada keuntungan-keuntungan, belikan mesin untuk ini. Yang tadi namanya perusahaan PT, Aputu CP, itu kan tergantung daripada size of company-nya, besar kecil company-nya. Jadi kalau punya uang 1 juta jangan bikin company yang 100 juta, gitu kan. Kalau seandainya tidak ada backup lainnya. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Cipto itu, bagaimana modal tadi karyawan loyal itu saya coba ciptakan demikian. Modal dari mana saya lakukan captive market. Pasarnya captive, modal dari mana putarkan yang pertama. Dulu Pak, saya selalu bikin pabrik itu tidak pernah langsung besar, tidak. 2 mesin aja, 3 mesin aja, 4 mesin.
Terus beli mesin yang bagaimana? Nggak perlu baru. Beli mesin-mesin yang second. Bagaimana beli yang second? Saya punya partner tadi, hubungan. Dia pasti punya jaringan, saya pakai jaringannya untuk beli itu. Jadi artinya bisnis itu tidak perlu terlalu besar sehingga kita tidak takut. Itu Pak. Jadi Pak Cipto ya. Terus untuk Pak Bambang, bagaimana tip untuk tetap survive, tidak jatuh bangun. Memang kalau jamin kita ini selamanya survive, selamanya tumbuh, saya kok yakin bahwa kita juga ditakdirkan kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Ya, jadi kita juga harus akui dalam bisnis ini jangan punya mental kita harus selalu sukses terus. Tidak demikian. Karena apa? Bisnis juga ditentukan oleh external environment. Ada lingkungan luar yang bisa mempengaruhi bisnis itu. Contoh, bapak-bapak sekarang lagi enak-enaknya nih bisnis, tahu-tahu rupiah lemah. Terdepresiasi. Januari kemarin rupiah masih 9.600, kemarin itu sudah di November tanggal berapa sekarang ini? 30 ya. Itu sudah 12.000. Bagaimana cara untuk kita bisa bisnis itu hebat? Pasti dalam kondisi gitu ada yang barang import kita jual lokal pasti problem. Terus pada saat kita tidak lakukan bisnis itu pun barang-barang yang kita beli lokal tapi dia juga import naik juga. Sehingga harga juga belum bisa kita sesuaikan. Nah jadi bagaimana untuk survive dan bertumbuh itu pertama siapkan mental, bisa juga jatuh tapi harus well preparation. Mentalnya disiapkan untuk jatuh juga kita siap, berkembang juga apalagi. Jadi inilah yang kita siapkan ke arah sana. Jadi jangan sampai kita sudah mental kita siapkan, saya tidak akan nge-share bagaimana kita selalu tetap survive terus, nanti khawatir suatu saat jatuh, gak kuat mentalnya, itu langsung bisa habis. Jadi itu ya Mas Bambang ya. Nah berikutnya Pak Rahmat dari Bogor, umur 25. Saya emang Astra itu komponen banyak Pak, perusahaannya banyak. Saya dari masuk ke perusahaan yang baru mulai tumbuh. Jadi pada saat saya lulus itu masih kuliah saya sudah di tempat itu Pak. Jadi mulai kerja dan pertumbuhan yang namanya perusahaan baru pasti memang mereka pasti butuh posisi-posisi yang dari mulai supervisor, manager, general managers itu pasti cepat sekali. Dan siapa yang siap? Tentu saja yang siap. Dulu saya selalu berpikir apapun saya dimanapun saya ada, perusahaan siapapun, saya pengen punya warna di sana. Saya punya manfaat di sana sehingga mereka mempercayakan. Tapi dari tahun umur 25 sampai umur 33 tahun saya tetap jadi general manager. Karena apa? Kalau untuk level director dia pasti datangin lagi dari luar, dari pusat, dari pusat. Barangkali yang tadi saya sipitnya bukan sipit beneran, sipit-sipit ini kan gitu. Jadi sehingga lebih baik saya keluar dan saya bikin perusahaan ini langsung bukan jadi direktur, saya putuskan saya jadi presiden direkturnya karena punya sendiri gitu. Ya gitu Pak Rahmat ya. Jadi itulah, itu langkah-langkah konkret tadi bangun pabrik itu kenapa cepat itu Pak yang saya ambil. Jadi pada saat saya punya proses pertama, putarkan dari sana. Tapi memang kita kalau seandainya kapasitasnya baru 10 jangan minta 11. Jangan bikin 100. Bikinlah dengan sesuai kapasitas kita. Setelah ini kita bergerak, kan kalau seandainya perusahaan kita lakukan perputaran sini Pak, kan kita nggak perlu ada direktur dulu satu, nggak usah, tidak, kita bisa common kan dulu. Pasarnya kita ambil dalam dulu, setelah masuk baru keluar dan seterusnya. Akhirnya sekarang saya tumbuh. Semua perusahaan itu udah jual keluar semua, malah di dalamnya kecil. Nah itulah kenapa saya lakukan itu, karena saya sangat yakin apapun yang kita putarkan itu dengan kekuatan yang kita sudah perhitungkan pasti akan mempunyai step dari mulai survive dan akan tumbuh. Gitu ya Pak Rahmat ya. Punten ya. Pak Bambang, kapan timing yang tepat? Nah ini, yang tepatnya udah di kita. Kalau kita lihat dulu, saya masih kerja, tapi kayak kaki saya satu sudah keluar. Sudah ada di luar. Kenapa begitu? Karena kita mesti ada suatu ketahanan. Kalau seandainya kita langsung switch sebagai pengusaha, resikonya besar. Biasanya usaha itu memang bisa turun naik. Siap nggak mental kita? Jadi sehingga kaki saya tetap masih di perusahaan, kaki satu lagi saya udah melangkah untuk sebagai entrepreneur. Kenapa begitu? Ya karena saya juga berhitung juga. Kalau seandainya itu saya dua-dua langsung switch aja, saya namanya gambling. Tapi kalau saya lakukan itu, berarti saya ada preparation, persiapan.
Jadi itu, kapan timingnya ya tergantung masing-masing kita, beda-beda posisinya. Tapi saya katakan kalau seandainya kita sebagai profesional memang hanya linear, udah di mana-mana. Jadi jangan salahkan perusahaannya, jangan salahkan komunitasnya. Ya, tapi kalau namanya pengusaha itu eksponensial. Ya. Jadi itulah yang demikian. Jadi inilah yang kita nanti kalau jadi pengusaha itu dengan mudahnya, Pak. Jalan ada, hubungan ada, uang itu kan terus berputar. Ya. Kita putarkan itu akan bisa kembang. Ya, namanya pengusaha itu tentu saja bebas untuk menentukan kasarnya. Ya, itu ya Mas Rahmat ya, Mas Bambang ya, yang tepat. Berikutnya Mas Teguh dari Surabaya ya. Langkah dan modal. Itulah tadi sedikit banyaknya saya sudah kupas juga bagaimana langkah-langkah saya untuk melakukan itu. Umumnya Pak, kalau seandainya dari beberapa perusahaan yang kita sudah lakukan, itu kita bisa sinergikan. Jadi kita jangan puas dengan satu. Ya. Kita bisa sinergikan. Karena apa? Kita pasti punya orang-orang profesional sebelumnya. Kita tinggal pindahkan. Ini profesional. Ini kalau bisa dikasih peluang sana pasti bagus. Nah, saya juga lakukan itu. Jadi saya lakukan itu. Bagaimana pemodalan yang tadi saya katakan? Saya dari yang kecil. Itu kita putarkan. Ya, pertanyaan yang paling memang ada kaitan dengan modal, pasti dari luar. Nah, ini. Jadi gini. Kalau yang satu perusahaan memang yang saya join dengan Jepang. Karena itu perputaran sangat besar. Ya, itu 1 bulan itu bisa sekitar 40 sampai 50 miliar sendiri. Pasti saya sebagai pemegang saham yang ada di dalamnya, yang posisinya itu ada 39%, barangkali agak sulit untuk sana. Nah, memang secara jujur saya katakan, kalau perusahaan itu saya menggunakan adalah pinjaman luar. Pinjaman luar. Masalah riba dan ini saya anggap aja itu adalah partner saya yang lakukan. Jadi kan saya enggak ya Bu ya. Gitu. Karena mereka yang cari di sana, saya jadi saya kena enggak ya? Saya juga bingung juga ya. memang ini sulit untuk diinikan gitu kan. Tapi insya Allah Bu, jadi memang inilah. Kalau ilmu ekonomi memang mengatakan pertumbuhan itu bagusnya dari dalam. Karena kita juga nggak ada risiko untuk beli risiko untuk mengembalikan, risiko untuk bunga dan seterusnya. Tapi kalau pertumbuhan itu makanya tinggal cepat lambatnya itu. Kita mau peluang itu tidak bisa ditunggu besok. Peluangnya hari ini ada. Peluang besok ya besok dan seterusnya. Sehingga memang dalam bisnis saya juga kadang-kadang bingung juga, susah untuk gimana. Kalau saya nggak pakai sesuatu yang yang tadi dikatakan satu perusahaan besar itu, tidak pakai modal luar, otomatis saya kok nggak bisa ngulang peluang sendiri. Karena apa? Satu bisnis yang saya lakukan ini, kalau seandainya mereka sudah kita di order yang A, dia ada produk B, kita mesti ambil. Karena nggak bisa, jangan kita nggak mau, nggak bisa, mereka nggak mungkin. Kalau nggak semua gitu. Jadi sehingga pertumbuhan ini saya harus mensikapinya dengan apa? Dengan modal luar juga. Memang Pak, yang namanya bank di Indonesia itu, mohon maaf kalau saya bisa ngomong, itu tidak lebih dari rentenir. Kenapa demikian? Kalau kita pinjam, kita kan harus ada kolateral kan? Kolateral itu kita sudah ditandatangani di dalamnya, kalau kita tidak bisa bayar, kita harus sudah mengizinkan ke mereka untuk menjual aset kita. Itu ada memang, ada di klausalnya. Ya. Kedua, kalau seandainya kita butuh mereka datang, ya kan, benar-benar dilihat ini bagus nih buat muterin uang kita, mereka datang, pada saat kita lagi sulit dia mau tarik uangnya. Jadi memang kalau bagus sih, ya kalau sangat bagus adalah survive, growth by yourself, itu paling bagus sih memang. Ya, karena kekuatannya ada dirinya kita sendiri nih. Tapi memang dalam bisnis itu kadang-kadang kita dalam pada saat tumbuh itu ya harus ada pihak-pihak luar. Nah, perusahaan yang saya kelola ini memang majority adalah sekarang. Jadi sekarang itu saya perusahaannya hanya satu perusahaan aja yang join dengan Jepang. Yang lainnya adalah saya dengan anak saya dengan istri saya gitu. Kan katanya perusahaan nggak boleh namanya sendiri. Jadi semua sudah sudah dibagi-bagi ke sana. Kok Pak, kenapa nggak pihak luar? Kadang-kadang kalau dengan pihak luar ini memang semua punya kepentingan-kepentingan di dalamnya. Ya, khawatir nggak satu visi. Itu biasanya juga ada hambatan-hambatannya. Untuk menyamakan suatu visi tidak juga mudah.
Jadi itulah Pak, jadi saya pikir yang tadi pertanyaan memang sulit juga buat saya jawab, tapi saya jujur katakan satu perusahaan saya menggunakan modal-modal luar. Dan nilainya juga memang nggak kira-kira, itu saya pinjam itu sekitar 180 miliar. Ya. Nah, kenapa berani? Ya toh. Satu aset lebih, kedua kan muslim juga mesti berani kata gitu. Kalau nggak berani ntar dianggapnya muslim nggak pernah berani gitu. Jadi itulah, jadi sedikit informasi saja kenapa lakukan itu, itulah poin-poin yang ada. Memang kata wah karena besar ya, tidak Pak, semua dari kecil. Saya tidak ujuk-ujuk dapat dari sana, tidak. Ada demikian. Ya barangkali punten itu aja yang bisa saya jawab, mudah-mudahan menciptakan. Pak Rahmat Pak. Oh iya, tadi Pak Rahmat yang katakan zona nyaman ya. Gini, memang betul. Saya posisi general manager itu aman banget. Kenapa aman banget ya? Pertama, kendaraan disiapkan, jaminan sosial disiapkan, namanya sakit apa sudah di cover. Dan saya pada saat itu juga sudah diasuransikan. Ya, nah inilah yang saya sebut memang kalau zona aman kadang-kadang pada saat zona aman orang tuh kadang-kadang malas untuk berubah. Ya, kenyataannya saya buktikan merubah status zona aman ini memang ada resiko. Tapi saya katakan ya tergantung daripada kita. Apakah kita ada suatu keberanian yang kuat untuk itu? Ya, memang betul saya sangat benar-benar lakukan bahwa zona aman itu adalah benar-benar itu yang orang tidak mau tinggalkan. Contoh Pak, saya teman-teman direksi saya tuh yang di Astra itu sekarang mereka setelah pensiun, nanti aja bisnisnya setelah pensiun. Kalau setelah pensiun bisnis Pak, pasti ada kekhawatiran lagi. Uang yang saya udah tabungin sekian tahun kerja, nanti hilang nggak ya? Ini nggak jalan-jalan tuh bisnis, gitu. Jadi saya pikir buat teman-teman yang udah gitu ada kesempatan, tapi mesti diperhitungkan harus lari ke bisnis. Itu yang saya coba ini kan, karena apa yang saya ngomongkan ini adalah itu yang saya alami. Banyak teman-teman sekarang Pak, dulu waktu saya general manager mereka kan direktur Pak. Wah saya mirip gitu kan, biasalah kayak gitu ya. Ada unsur feodalnya masih ada gitu kan. Ya sekarang posisinya ya saya juga harus tetap nunduk-nunduk gitu kan. Tapi merekanya yang saya nggak mau suruh nunduk gitu. Karena mereka tahu posisi kita apa gitu kan gitu. Tapi inilah Pak yang membuat kita zona aman itu memang orang pasti tidak mau meninggalkan. Tapi tergantung kita, apakah kita mau mentransport kepada zona aman menjadi super aman gitu kan. Gitu ya. Jadi itulah yang didirikan. Itu Pak Rahmat. Mohon maaf ya, punten kalau seadanya kurang berkenan. Terima kasih. Ya baik. Sayangnya waktu kita memang sangat terbatas Pak. Dedi ini sebetulnya hari ini punya kegiatan lain ya di Bali. Jadi karena saya minta terus akhirnya ya udah berangkat ke Balinya dari sini langsung ke bandara dan langsung ke Bali. Jadi meetingnya di sana digeser aja agak malam katanya gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ada satu Pak sedikit pertanyaan tadi mengenai apakah Bapak juga pakai jatuh bangun kayak umumnya orang? Kok kayaknya Bapak bangun terus nggak pakai jatuh-jatuh gitu coba. Ya Pak, gini. Saya tahun 96 investasi. Modal dari mana? Saya tahu adalah pertama, saya hasil daripada kerja itu saya punya rumah, saya gadekan pertama. Tapi tentu aja harus minta ridho istri. Itu poin pertama itu, tahun 96. Yang kedua orang tua. Ya, walaupun orang tua bilang, bener nggak sih bisa membalikin gitu kan? Saya lakukan. Ketiga, saya pada saat itu adalah saya anggunkan. Karena pada tahun 96 saya mesti nginjek itu sekitar 700 juta rupiah. Kan zaman dulu itu saya aja susah setengah mati kan kasarnya gitu kan. Apalagi orang-orang tua saya juga mengatakan, waduh kamu susah nak cari uang segini dan seterusnya. Oke, 96 saya ngajak injek dana, 97 bikin pabrik, 98 krisis. Ya kan Pak, kasar kan jatuh. Tapi apa kehebatannya? Kehebatannya kebetulan saya karyawan-karyawan itu adalah kebanyakan dari pesantren, lulusan pesantren. Mayoritas tuh. Sama daerah-daerah yang kebetulan memang semua muslim, apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah bicara pada saat itu uang itu tinggal 3 bulan lagi kalau bicara bisnis di bahaya.
Saya cuma bilang sama teman-teman, udahlah kita zikir, kita berdoa, tapi nggak usah perlu tahu, Pak ini kan nggak ada kerjaannya kita nih, ngelap-ngelap mesin aja. Udahlah ngelap-ngelap mesin juga masih ada kerjaan. Itu betul, tahun 98. Ya. Tapi apa yang terjadi Pak, inilah kehebatan dari doa. Yang tadi katakan, saya ada satu statement yang saya katakan itu adalah ikhtiar terus berdoa. Itulah kehebatannya. Apa yang terjadi? Pada tahun 98, 99 orang pada ngeluarin orang, 98 saya jaminkan ke Jepang, saya bilang, kasih order kita bisa delivery. Terus dia bilang, waduh nanti gimana? Ambil aset saya, ambil share saya, kalau seandainya saya nggak bisa delivery. Apa yang terjadi Pak? Ditambahin order, dia naik Pak, naik terus. Orang ngeluarin orang sampai tahun-tahun 2000, saya terus naik. Jadi sebenarnya itu juga kalau mau jatuh beneran itu. Uang cuma 3 bulan lagi, habis bener. Jadi rumah saya juga mungkin, saya mesti kontrak lagi, jadi kontraktor tuh, saya kontrak lagi mungkin. Kalau nggak ada pertolongan Allah. Kita berdoa Pak, rame-rame kita berdoa. Jadi habis maghrib tuh udah doa sama-sama, ya udah kita bilang apa? Saya nggak pernah ngomong uang tuh habis 3 bulan lagi. Yang tahu cuma bagian orang finance aja, sama accounting saya. Tapi saya bilang sama namanya memang Agus Purwanto, sampai sekarang masih ada. Saya bilang Mas Agus, jangan sekali-sekali bicara kondisi keuangan kita. Yang penting sekarang memang order semua orang lebih pada collab. Ya udah kita berdoa aja, mesin juga masih bayar, yang penting gaji masih tetap kita coba bayarkan. Pada saat order itu turun, order inilah yang saya, nah ini sekali lagi saya nggak tahu nih apa riba atau enggak, saya bingung juga karena nggak ada gitu, susah juga buat kalau saya katakan, Bang, nih saya punya order, tolong kamu biayai untuk 2 bulan ini aja bahan-bahan baku saya. Jalan tuh Pak, terus jalan. Nah terus tahun 2007, pada saat ekonomi global jatuh Pak, saya ekspor, itu sepi, ya. Tapi dalam lagi-lagi jalan keluar tuh ada aja. Nah saya nggak tahu, memang katanya pertolongan Allah itu kan jalurnya macam-macam, ya. Dan kok nggak jatuh Pak? Lah emang saya lagi barangkali nggak dikasih jatuh pada saat itu, ya. Tapi kondisi memang sulit. Ya jadi saya kena tahun 98 dengan 2007. Ya sekarang juga ini dengan dolar begitu naik, saya juga benar agak keleyang-keleyang gitu kan. Kenapa keleyang-keleyang? Bayangkan Pak, kenaikan UMK ini kan kita satu orang itu sekitar 400.000. Mau bisnis yang ada di Bekasi, mau ada bisnis di Karang, mau ada bisnis di Purwakarta, mau ada bisnis di Subang. Semua hampir rata-rata 400.000 kenaikannya. Kali 6.000. Berarti saya naikin ke customer, naikin bisa atau tidak bisa, konsekuensi logisnya udah 2,4 yang saya siapkan di Januari. Tapi itu lagi membuat kita jadi kreatif. Ya, bagaimana kreatifnya? Nah, sebenarnya ada yang lagi saya jalankan. Belum berhasil, makanya saya belum bisa sharing di siang ini. Nanti kalau udah berhasil aja cara-cara itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang jatuh-jatuhnya belum diceritakan jadi itu ya. Jadi ada juga jatuhnya, mudah-mudahan, tapi bagaimanapun ini tentu akan sangat memberi inspirasi bagi kita semua ya, kekuatan doa, the power of doa ya. Kemudian ada juga dreamnya, ada unsur kapok menjadi orang susah itu tadi, kemudian dibantu dengan ikhtiar dan doa. Nah sebelum ditutup, ini ada hadiah yang dari iMedia TV Indonesia itu 2 penanya terbaik Bapak harus tunjuk, yang dikasih kesempatan oleh iMedia TV Indonesia untuk bisa membuat TV dengan diskon sampai 75%. Nah tadi ada 7 orang penanya, yang ibu-ibu belum ada namanya nih. Nah, yang mana Pak? Dari 7 Bapak harus pilih 2. Tadi pertama dari yang transformasi Pak, itu memang sesuatu yang penting memang dalam kehidupan. Kapan dari 0 jadi 1, kapan dari 1 ke 2. Ya. Nah itu yang paling sulit. Jadi pertanyaan itu menurut saya yang paling bagus. Yang bagus. Pak Rahmat berarti. Ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat Malpaung dari Bogor dapat hadiah nanti dari iMedia TV, kesempatan untuk membuat TV dengan diskon 75%, begitu ya. Oke. Terima kasih. Yang kedua. Pak Rahmat. Yang kedua. Ini pertanyaan singkat padat, tapi kadang-kadang paling bingung saya jawabnya.
Yaitu modal itu hibah atau tidak kalau dari bank. Itu ada pertanyaan itu Pak. Itu Ya, dari ibu-ibu ya. Dari ibu-ibu ya. Dari ibu-ibu. Ibu siapa tadi namanya ibu? Dari ibu ya, ibu. Nah, ibu siapa nanti bahkan ibu dapat kesempatan untuk membuat program TV dengan diskon 75% ya. Yang 5 penanya selanjutnya nanti Mas Henrico. Nah, apa hadiahnya? Ini ada daftar harganya dari Pak Abdullah Khair. Abdullah Khair ini juga sebagai direktur utama iMedia Plus Indonesia dan sekaligus ketua panitia dari kegiatan ini. Ya. Baik, selanjutnya sebelum ditutup kami persilakan kepada Pak Henrico. Tugas saya sudah selesai. Ya, atau saya kembalikan? Tutup sama-sama aja. Oh, tutup sama-sama. Baik, saya kembalikan ke Pak Henrico. Baik, terima kasih Pak Nur dan Pak Dedi. Jawabannya luar biasa. Pertanyaannya luar biasa, jawabannya lebih luar biasa lagi. Tadi ada 7 penanya dan 2 sudah dapat hadiah. Saya akan berikan lagi 5 penanya yang tadi hadiah ya. Jadi kalau berdasarkan yang tadi 2 terbaik, sekarang 5 penanya terbaik. Jadi semuanya terbaik ya Pak Nur ya. Baik, saya kasih kesempatan Bapak Timotius pertama. Silakan Pak Timotius, tadi ada? Masih ada orang ya? Iya, silakan Pak. Ya, ini langsung hadiahnya kalau tadi ya. Yang kedua Bapak Bambang dari Banjarmasin. Ya, silakan Pak Bambang. Ya. Yang ketiga Bapak Cipto. Nah, ya, silakan Pak Cipto. Masih ada 2 tapi berupa nasi ya, nasi ayam panggang ya. Silakan, maaf. Yang kedua tadi, yang Pak Bambang juga dari. Ada Pak Bambang satu lagi? Iya. Oh, Pak Bambang. Oh, bukan. Baik. Berarti satu lagi ya. Siapa Pak? Ada yang Oh ya Pak Teguh, iya. Silakan. Ibu-ibu terbaik, 2 terbaik tadi. Silakan. Insya Allah halal. Dari Bu Intan, ayam bakar dari Bu Intan. Bu Intannya ada ya? Langsung ke standnya aja ya. Saya ingin bertanya satu orang ini karena ada majalah pengawas muslim, tapi sekaligus saya kasih 3 nggak apa-apa Pak ya, karena ini banyak. Tapi ini pertanyaannya cukup berat nih, berat. Yang bisa menyebutkan berapa dari dan tahunnya ya, berapa total perusahaan yang didirikan oleh Pak Dedi dari dan sebutkan tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ya, silakan Pak. Betul Pak Dedi, 95 11 perusahaan. Subhanallah. Ya ini Pak, 3 majalah sekaligus. Karena nggak gampang juga ya. Baik. Saya sendiri juga nggak ngitung karena ada jurinya kan langsung Pak Dedi. Bagaimana Pak Nur, masih ada atau kita? Oh gitu, baik. Baik, Pak Nur, dari saya cukup sekian, tapi insya Allah ini Pak Nur ada dari panitia untuk Pak Dedi, mohon diberikan. Iya. Dari pengusaha muslim. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian dan para peserta seminar kita. Insya Allah semua apa yang kita dapatkan di sini bermanfaat buat kita di hari-hari ke depan. Dan jangan lupa tadi ada transformasi, ada manfaat, ada ikhtiar dan doa yang menjadi self capital ya. Buat Pak Dedi bisa kita aplikasikan di usaha-usaha kita, di rumah-rumah kita dan di kantor-kantor kita. Saya Hendriko, pembawa acara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dedi Aksono selaku narasumber yang sangat-sangat memberikan motivasi dan pengalaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan Pak, menjadi orang yang dicontoh Pak.
sebagai motivasi buat kita Pak. Jazakallah khair, Allah yubarik. Demikian acara sesi seminar talk show di Expo Pengusaha Muslim sesi siang, sesi kedua. Dan bagi Bapak dan Ibu yang masih di ruang ini diinformasikan ada sesi yang sangat menakjubkan juga nanti insya Allah pukul 5 atau 15.30 seorang dokter ahli kesuburan yang pernah diundang pada acara hitam putih David Kobuser bersama Dr. Lula Kamal, sebuah aksi pengalaman beliau menjadi seorang pengusaha muslim dari ilmu kedokteran kesehatan. Sebuah kasus yang sudah bisa dilihat di YouTube di acara hitam putih, acara 45 menit dipimpin David Kobuser. Kasus gimana banyak rumah sakit menolak pasien-pasien miskin. Alasannya rumah sakit sudah penuh ruangannya, tidak ada alatnya. Suatu waktu ada bayi Dera dan Deri kembar yang kemudian bertemu dengan Dr. Muhsin Lukman yang memang Masya Allah ilmu dan pengalaman banyak. Beliau pernah menjadi pekerja pertama di Hermina dan seterusnya. Sekarang juga sudah membangun sebuah rumah sakit di Bogor, rumah sakit pertama yang berisikan dakwah. Insya Allah sesi jam 3.30 nanti sore beliau akan membawa salah seorang yang menjadi pasien beliau yang dahulu sampai sekarang belum punya anak. Dan memang beliau spesifik di ahli kesuburan. Alhamdulillah Allah berikan kemampuan bisa mempunyai anak. Bagi Bapak Ibu yang masih ada waktu silakan kami tunggu jam 3.30 setelah sholat asar di stage utama ini. Acara sesi tambahan, sesi pada asar bersama Dr. Muhsin Lukman Hakim SPOGA KVR. Dan masih ada waktu, saya izinkan dari sponsor utama yang kedua yaitu dari sekolah atau School of Ibnu Hajar. Silakan pada pojok promosi kami persilakan. Di sini masih ada para hadirin yang hadir. Mungkin banyak yang bingung di bulan Desember nanti atau di bulan Mei nanti anaknya mau disekolahkan kemana. Kami undang kepada School of Ibnu Hajar perwakilannya untuk datang ke panggung utama. Akan dibuat profile company atau profile sekolah. Kalau sudah punya mungkin ini adalah referensi profile company yang kedua. Yang nanti acara ini hari pertama sama hari ketiga akan ditayangkan ulang di 2 TV. Pertama TV Pengusaha Muslim dan TV Indonesia. Kalau pengusaha muslim di alamat www atau www.pengusaha-muslim.tv kalau di website. Kalau di handphone nanti tinggal dibuka launchernya saja, tinggal di download di semua handphone. BlackBerry, Android, iOS, Apple, dan Windows Phone. Dan insya Allah Ta'ala akan semua ditayangkan selama 1 bulan. Secara free, tidak perlu bayar mengiklankan di TV Pengusaha Muslim dan TV Indonesia. TV Indonesia adalah TV yang saya buat dari 3 produk TV yang saya buat. Pertama TV Indonesia, TV untuk umum. Kedua TV Anak Indonesia untuk anak-anak. Yang ketiga TV Iklan Hebat. TV ini semua bisa diakses ke seluruh dunia dengan kekuatan internet. Bapak, Ibu yang hadir, sedikit saya umumkan, sekedar informasi saja, bagi tadi yang mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah pembuatan TV ini bisa dibuka. TV ini bisa dibuka melalui semua device dan ini akan menggantikan parabola dan menggantikan pemancar UHF. Apalagi sekarang sudah ada smart TV yang sudah ada internetnya. Tahun 2007 harga mulai 9 juta Samsung yang mulai. Sekarang Sony, LG, Panasonic sudah mengeluarkan namanya smart TV yang ada internetnya. Tapi tanpa beli smart TV yang harga 3,5 sekarang sudah ada 32 in LG. Bapak bisa pakai TV tabung yang jelek, TV orang tua kita dengan membeli TV box Android. Ini adalah produk kita yang kita kerjasama dengan Cina. Ini adalah pengganti parabola dan pemancar UHF. Bisa dibawa kemana saja. Jadi TV yang kita buat ini tidak memerlukan parabola dan tidak akan menggunakan decoder kalau TV berbayar. Dan ini bisa dibawa kemana-mana. Oleh karena itu buat promosi perusahaan atau promosi dakwah di masjid, kajian bisa siar langsung ke seluruh dunia. Warga komplek yang memang gak bisa hadir kayak kakek dan nenek-nenek, bisa hadir mengikuti majelis masjid-masjid yang disiarkan langsung. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan Allah memberikan kemudahan ini, maka saya sampaikan kepada jamaah yang mulia, kepada peserta yang hadir, karena sebagai seorang muslim, semua yang dimiliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
usaha yang kita hasilkan. Kalau Bapak Dedi tadi pengen bangun masjid, sekarang banyak kita yang tidak punya ilmu. Apa yang kita bisa beri buat masyarakat dunia? Maka minimal kita bisa berdakwah, kita bisa berpromosi usaha kita. Dan Masya Allah bahkan acara-acara keluarga yang orang tua yang datang dari kampung ke Jakarta nggak bisa karena sudah tua, akad nikah, bisa orang tuanya cukup di rumah, bisa melihat di tabletnya, di handphonenya, di BlackBerry-nya insya Allah ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan teman-teman yang bisa melihat semua stand yang ada di sini dari jasa dan produk-produk bisa melihat semua ini dari sisi kacamata dunia dan akhirat. Karena beberapa keinginan dari KPMI mengarah kepada sebuah ikon bahwa pengusaha harus sukses dunia dan sukses akhirat. Apalagi tadi Bapak Dedi menyampaikan apa yang beliau inginkan setelah mendapat kesuksesan, beliau ingin membangun sebuah masjid. Ini merupakan contoh buat kita agar kita termotivasi menjadi orang yang hatinya lapang, semua yang diusahakan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kembali saya umumkan kepada School of Ibnu Hajar bisa maju ke panggung utama untuk mempresentasikan sebuah gambaran sikat yang akan digunakan untuk profile company yang kedua kalau memang sudah dimiliki. Bagi yang sudah siap, yang sudah mendaftarkan diri pada acara pojok promosi di sini saya sebutkan, yang sudah mendaftarkan ke pusat informasi Panitia Expo, mohon kembali saya ulang. Yang pertama adalah Salsabila, tadi sudah. Busana Muslimah Yuli Ratnasari. Kuliner Jepang Sukasuki Takoyaki. Kemudian kuliner Surabaya yaitu Kebalen Cafe. Nuansa Komputer, Sales Maintenance dan Service. Ayu Collection. CV Trimulya Utama, Trio. Jilbab Veneda, Ernest 3S. Ambarwe Stan Iva, Bambang Setiawan Aura Herba, Pudiarto Trihadi pakaian pendek Sirwal, Jajat Kurniawan Pesantren Sabilun Najah An-Najah, 3 bintang bersaudara Abdul Aziz Baswedan, Arnita sudah tadi klinik sehat Dr. Agus, dan Wulansari Alista Production. Saya menunggu waktu sholat asar, masih ada waktu kurang lebih 35 menit. Kemudian juga setelah sholat asar jam 3 sampai jam 3.40 kita lanjutkan pojok promosi. Saya break 5 menit, saya coba konfirmasi kepada peserta yang sudah mendaftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rekam, Pak. Baik, sudah siap Ayu Collection. Mohon media recording dipersiapkan. Kamera 1 siap. Kamera 2 siap.